Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin dari kelas IF 18E akan menjelaskan tentang arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama adalah definisi arsitektur, yaitu suatu rancangan untuk penyusunan komponen-komponen suatu sistem di mana rancangan tersebut mengidentifikasikan komponen serta fungsi masing-masing komponen, konektivitas antar komponen serta pemetaan fungsionalitas komponen. Di sini contohnya ada application and widgets ya, ada home, ada pop-up kontak, browser, widgets, dan lainnya. Lalu ada model arsitektur sistem. Arsitek yang pertama ada arsitektur logis atau software arsitektur, yaitu organisasi logika dari komponen-komponen perangkat lunak. Komponen yang dimaksud berupa unit modular, berupa interface yang dapat diproses sistem yang berbeda. Lalu ada RPC, Remote Procedure Call, Mistake Passing, jenis model arsitektur logis atau style, layered arsitektur, object based arsitektur, data center arsitektur, event based arsitektur. Lalu ada arsitektur spesifik yang terdiri dari peletakan mesin, peletakan komponen perangkat lunak pada mesin sesungguhnya. Yang pertama ada layered architectures, yaitu komponen-komponen pada layered arsitektur diorganisasi dalam bentuk lapisan-lapisan atau layer, fungsi dan service. Contohnya ada iOS, operating system, mau Linux ataupun Windows, ada network protokol. Seperti ini contohnya. Layer N min 1 request flow-nya, layer 2, layer 1 respon flow-nya. Lalu ada object based arsitektur. Object based arsitektur menggambarkan setiap objek melakukan koresponden dengan komponen dan komponen ini terkoneksi melalui mekanisme producer call. Bentuk sistem OA ini digunakan aplikasi perangkat lunak dalam skala besar. Seperti ini contohnya. Lalu ada data center arsitektur. Data center dapat dipandang sebagai gudang data yang berfungsi sebagai sistem pengolahan data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan hingga penemuan kembali data, serta mampu pula memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh adalah sistem tersebar berbasis web. Dari sini ada shared persistent data space-nya, data delivery ke komponen, lalu ada komponen publish ke shared persistent data space. Lalu ada event based arsitektur atau kita sebut IBA. Proses IBA pada dasarnya berdasarkan propagasi event. Proses mengeluarkan event setelah middleware memberikan kepastian hanya proses itu saja yang bisa disubscribe untuk event yang diterima. Keuntungan IBA adalah proses bersifat loosely coupled. Komponen publish ke event bus, event delivery ke komponen bisa di event delivery ke event bus juga. Lalu ada sistem arsitektur, yaitu terdiri dari centralized arsitektur atau client server, adalah application layering, dan multi-tiered arsitektur. Dalam sistem arsitektur juga terdapat decentralized arsitektur, yaitu struktur peer-to-peer arsitektur. Contoh penghitungan naive Bayes classification untuk mendeteksi kerusakan pada laptop. Lalu ada unstructured peer-to-peer arsitektur, topologi management of overlay network, dan super peers. Lalu ada hybrid arsitektur, terdiri dari adversarial persistem dan kolaboratif distribute system. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Wanda Ramawati akan menjelaskan tentang application learning. Model client server seiring perkembangannya mengundang perdebatan mengenai perbedaan antara client dan server itu sendiri. Pada umumnya, client server arsitektur ditunjukkan untuk keperluan user akses ke database. Maka dari itu, layer arsitektural
style dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah user interface level, processing level, dan data level. Multi-tier arsitektur. Ada 3, yang pertama adalah two-tier arsitektur, yang kedua adalah perorganisasian paling simpel di mana terdiri atas 2 tipe mesin, yang ketiga adalah klien yang berisi implementasi program pada user interface level, dan server yang berisi implementasi program pada proses dan data level. Di sini ada gambar yang two-tiered arsitektural dan tree arsitektural. Ringkasan. Perbedaan tree berkaitan dengan aplikasi logis organisasi. Disebut sebagai vertical distribution di mana karakteristik tipe ini adalah menempatkan secara logis komponen yang berada pada mesin yang berbeda juga. Memiliki vertical distribution dapat membagi secara logis maupun fisik dalam beberapa mesin yang berbeda, di mana mesin-mesin dapat menjalankan fungsi khusus atau tergabung pada sebuah grup untuk fungsi tertentu. Hybrid Architecture Edge Server System. Sistem ini dibangun dari jaringan internet di mana server ditempatkan pada tepi jaringan. Tujuannya edge server adalah melayani connect pada saat proses filtering dan fungsi transcoding. Ada juga Collaborative Distributed System. Bentuk lainnya adalah CBS, ini dibangun dari beberapa jaringan sistem terbesar yang ada. Konsep sama dengan BitTorrent File Sharing System. Komponen dapat di-redirect klien untuk akses server lain. Analisa pola akses klien, manajemen replika data. Arsitektur versus middleware. Tidak membahas perbandingan arsitektur dan middleware. Middleware mengikuti bentuk arsitektur yang ada. Middleware dan aplikasi menangani kebutuhan berbeda, namun nantinya tetap dibutuhkan. Solusi di mana middleware mudah untuk dikonfigurasi, disesuaikan, dan dikostumisasi sesuai kebutuhan aplikasi. Intercaptures. Intercaptures merupakan perangkat lunak yang memecah aliran pengendalian dan pengizinan kode lain untuk dieksekusi atau diproses. Interceptors sangat baik untuk menyediakan proses transparansi dari replication dan performance. General approaches to adaptive software. Kebutuhan akan menyesuaikan terhadap lingkungan aplikasi di sistem tersebar adalah perubahan secara terus-menerus. Perubahan ini secara hasil mobility, quality of server, network, kerusakan hardware dan baterai, dan naik, dan lain-lain. Konsep ini disebut sebagai adaptive software. McKinley et al. Membagi 3 teknik dasar menuju adaptive system. Separation of context. Yang kedua adalah computational reflection. Yang ketiga adalah component-based design. Demikian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.